apakah masa depan perjuangan pembebasan Masjidil Aqsa dan Palestina ini akan berhasil atau gagal. Dari istifsar ilahiyah yang tadi saya sampaikan sebagai asas atau mabda, kita yakin seyakin-yakinnya bahwasanya pembebasan Masjidil Aqsa dan perjuangan rakyat Palestina pasti akan berhasil. Allah menyatakan dalam surah Al-Isra dan beberapa rangkaian ayat dalam surah ini isyarat bahwasanya Palestina pasti akan terbebaskan. Bahkan ketika menafsirkan surah ini, Sayyid Qutb dalam Dhilalul Quran menyatakan bahwa surah Al-Isra ini adalah merupakan isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang tumbangnya kejayaan Yahudi. Pada ayat yang tadi saya baca jelas bahwasanya umat Islam, dalam hal ini bangsa Palestina, akan menang. Dan nanti umat Islam akan masuk ke khilalad diyar, di perkampungan-perkampungan Yahudi, dan itu pasti akan terjadi. Wa kana wa'dan maf'ula. Ini janji pasti terjadi. Terlepas apakah ayat ini sudah terjadi atau belum. Walaupun para penafsir-penafsir Isyari menyatakan bahwasanya yang pertama sudah terjadi, yang kedua sudah terjadi, mungkin tidak lama lagi. Ini kita lihat dari fenomena-fenomena sosiologis tentang sebetulnya kelemahan rejim Yahudi. Kita lihat minimalnya ada 4 atau 5 yang menunjukkan sebetulnya rejim mereka itu lemah, bahkan 6. Yang pertama, sebagai negara penjajah al-mustamir, Israel jelas kehilangan kemampuan melakukan peleburan dengan bangsa lain di kawasan Palestina, sehingga dia sampai sekarang tetap menyendiri, tidak bisa bergaul dan bergabung dengan bangsa yang di sekitarnya. Yang kedua, Israel mengalami ketimpangan demografi melawan pertumbuhan warga Arab, terutama warga Palestina. Kelihatan sekali jumlah orang Palestina itu terus meningkat, apalagi kehidupan di Gaza. Sementara orang Israel sejak dulu jumlahnya itu saja, bahkan mungkin cenderung menurun. Walaupun pemerintahnya memberikan subsidi siapa yang mau punya anak lebih dari 4 dan seterusnya, tapi rakyat tidak peduli. Ini yang kedua, ketimpangan demografi antara orang Palestina dengan orang Yahudi. Yang kedua, dunia makin sadar apa yang terjadi di Timur Tengah. Dan masih banyak negara-negara yang mendukung perjuangan bangsa Palestina. Walaupun ada negara-negara yang membuka hubungan diplomatik, maka betul pemerintah Indonesia tidak akan terpengaruh. Dan mudah-mudahan ini terus jangan terpengaruh. Jadi makin banyak negara-negara sebetulnya yang, dan masih minimalnya masih banyak negara-negara yang anti Israel. Kalau kita lihat data minimalnya, negara PBB itu, negara-negara yang menjadi anggota PBB itu sekitar 193 sekarang ini. Kemudian dari 193 itu yang tidak mengakui Israel itu ada 128, yang mendukung hanya 78. Nah, kalau kita lihat, walaupun tadi ada kuarter dan sebagainya ya, ini menunjukkan bahwasanya hati mayoritas manusia itu adalah pada bangsa Palestina.
bukan pada Yahudi laknatullah alaih. Kemudian yang ketiga, ini realita dari beberapa sumber yang saya baca. Menurunnya jumlah militer Israel disebabkan jumlah kelompok usia militer semakin tinggi. Jadi anak-anak muda sudah jarang yang mau menjadi anggota militer. Kalau toh mereka menjadi anggota militer atau tentara, itu karena wajib militer. Sehingga kelompok usia militer mereka makin tinggi. Mencari jenderal-jenderal yang muda itu udah jarang di Israel. Alhamdulillah kalau di Indonesia banyak jenderal-jenderal yang muda. Nah, itulah yang keempat. Jadi menurunnya jumlah anggota militer di Angkatan Bersenjata Israel, terutama dari segi usia. Yang kelima, Israel mengalami masalah atau problematika sosial dan politik yang krusial karena dua partai besar yaitu Kadima dan Likud itu terus berpecah dan itu berkelanjutan terus-menerus. Sehingga ketika mereka akan mengadakan pemilu yang menjadikan sasaran adalah orang Palestina. Ini para ikhwan semuanya. Yang kelima, bahwa sebetulnya mereka itu lemah. Nah, kemudian, dan ini memang sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-14. Ba'suhum bainahum syadid, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Dalika bi'annahum qaumun la yaqilun. Bayangkan, apa benar mereka itu memang mempunyai intelektual yang tinggi, padahal Allah menyebutkan mereka dengan sufaha, seperti disebutkan dalam perpindahan kiblat. Saya kulus sufaha uminan nas. Siapa sufaha itu? Ya orang Yahudi. Nah, jadi mereka itu dalam kondisi perpecahan sosial politik yang akut, dan ini tidak bisa mereka itu disatukan. Yang kelima, yang keenam maksud kami yang terakhir, kaum terpelajar sekuler dari barat eksodus kembali dari Israel karena mereka memang tidak dapat mendapatkan kehidupan yang lebih baik setelah mereka pindah ke Israel. Dengan janji macam-macam ternyata tidak seperti yang mereka dapatkan. Mereka kemudian kembali ke negara-negara yang masih bisa memberikan kesejahteraan kepada mereka. Nah, hanya kelompok ekstremis dalam politik dan agama saja yang saling kafir mengkafirkan, dan bahkan saling menghabisi yang sekarang tinggal di Israel. Nah, jadi kita yakin bahwasanya perjuangan pembebasan Masjidil Aqsa dan perjuangan rakyat Palestina sayanjah. Hanya apakah sa atau saufa? Nah, ini yang jadi masalah. Apakah dalam waktu singkat atau dalam waktu lama? Bagi kita sebagai seorang pejuang tidak pernah berpikir soal waktu, karena waktu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangsa Indonesia telah terjajah 350 tahun, toh akhirnya merdeka. Nah, inilah yang seharusnya menjadi penyemangat kita semuanya untuk terus berjuang, karena al-mustaqbal lil muslimin, al-mustaqbal lil Islam. Ahmad Amin membuat tulisan trilogi mulai dari Fajrul Islam, Duhal Islam, kemudian Al-Yaumul Islam. Hanya memang untuk mendapatkan kemenangan itu tidak boleh hanya ditunggu. Kita harus berjuang. Kita harus berjuang. Mudah-mudahan Mina ini sebagai salah satu corong untuk memperjuangkan pembebasan rakyat Palestina dan kembalinya Masjidil Aqsa ke tangan umat Islam. Dan perjuangan hanya bisa dengan berlandaskan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Apabila ini kita jadikan sebagai pedoman hidup, maka
saya yakin kita mesti menang. Dan Allah sudah menjanjikan di dalam surah Al-Baqarah juga, alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Abdullah bin Mas'ud dan juga bahkan Abdullah bin Abbas, dua-duanya ahli Quran di kalangan para sahabat, berkata, yang dimaksudkan dengan mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya adalah mengikuti Al-Quran dengan sebenar-benarnya, menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran, mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran, dan tidak menyelewengkan perkataan dari tempatnya yang semestinya, dan tidak menakwilkannya dengan takwil yang bukan semestinya. Dengan Al-Quran kita akan terus membantu rakyat Palestina, dan dengan itu insya Allah Masjidil Aqsa akan kembali ke tangan umat Islam, dan mudah-mudahan kita dapat melaksanakan sholat di sana bersama-sama berjamaah. Allahu Akbar, Al-Aqsa hakun.